budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua adalah penerapan budaya positif di sekolah. Jadi di sini penjabarannya itu mengenai budaya positifnya. Budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya contoh bertanggung jawab di sini adalah toleransi, jujur, bekerja sama, datang tepat waktu, bersih, kreatif, 5S dan lain-lain. Ini adalah contoh budaya positif. Oke, kita perhatikan di situ. Cobalah amati lingkungan sekolah Anda sendiri saat ini. Bagaimana suasananya? Bagaimana murid-murid saling berinteraksi? Dan bagaimana guru saling bertegur sapa? Bagaimana guru menyapa murid? Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antara murid? Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah Anda saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dan tujuan dunia atau nilai-nilai yang sekolah atau institusi Anda anut dan yang ini selama ini. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses. Belajar membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Kenapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain, untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan. Baik, jadi tujuan dari disiplin positif di sini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ya, mungkin di sini kita coba untuk teori motivasinya kita tampilkan, dan mungkin ada pertanyaan kita langsung share aja ke saya. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Terima kasih ya. Mungkin kalau saya mungkin mempertajam tadi definisi dari disiplin positif. Tadi kalau tak salah itu adalah segala hal ya baik yang dilakukan sekolah yang sifatnya berpihak pada murid. Nah, terkadang ini seringkali yang susah kita maknai. Artinya seperti apa sih yang berpihak pada murid itu? Mungkin ini perlu dijelaskan kepada kami itu tentang apa sih maksud berpihak pada murid. Apakah selama ini kan kita memahaminya berpihak pada murid itu kan tidak boleh marah sama murid. Kadang-kadang mereka melakukan pelanggaran. Bolehkah
ketika bersaksi atau bolehkah kita marah pada mereka, lalu marah pada saat apa yang kategori berpihak pada murid itu. Karena ini kadang-kadang semua kita yang di sini Bapak ya, mungkin nanti ada teman-teman nanti yang menjelaskan menceritakan pengalamannya ketika jengkel sekali di kelas. Nah, ketika nanti kita mengambil satu langkah, apakah langkah yang kita ambil itu berpihak tidak kepada murid? Nah, kalau saya mungkin saya pertama mungkin nanti Pak Mazhar itu juga cerita. Saya ini pernah memberi sanksi pada peserta didik ya. Waktu itu temannya saya suruh bikin kelompok. Nah, anak ini tidak mau bikin kelompok. Dalam arti kenapa bukan tidak mau? Setelah pada waktu yang ditentukan dia tidak punya kelompok. Lalu waktu itu kemudian saya mengatakan berarti kamu tidak bisa ikut gitu. Nah, apakah perkataan saya mengatakan kamu tidak bisa ikut termasuk dalam budaya positif itu gitu Pak ya? Jadi pertanyaan saya nih. Karena kadang-kadang ini yang dari masalah kita di lapangan, bagaimana sih implementasinya gitu ya? Itu dari saya Pak, mungkin mau dijelaskan atau mungkin ada dari yang lain itu bisa bercerita tentang pengalaman. Baik, dijelaskan dulu Pak. Ya, mungkin di sini sebelumnya kita akan menonton video. Di sini ada mengenai segitiga restitusi. Di sini adalah cara gimana kita menyelesaikan suatu masalah yang kita hadapi. Jadi ada beberapa cara. Salah satunya adalah mengenai segitiga restitusi. Nah, ini ada videonya dulu kita saksikan sebelum yang nanti akan menjawab mengenai itu. Terima kasih. Mungkin sambil menunggu videonya terputar, saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Guru tadi. Kalau saya lihat apakah positif atau negatif, nah itu yang saya menemukan juga. Nah kebetulan saya di kelas menemukan anak ya, ini saya cerita ini katanya Pak Wali itu. Saya menemukan anak melakukan suatu hal yang tidak baik kepada temannya. Salah satu contohnya kelas sudah bersih, sudah dibersihkan sama temannya yang punya komisaris. Contohnya dia yang buat sampah lagi. Nah akhirnya anak ini saya berikan sanksi untuk membersihkannya dengan sendiri. Tanpa dibantu sama temannya. Entah kamu pakai apa, yang penting kelas itu harus bersih. Kebetulan sampahnya berceceran, kemudian ada air di sana. Akhirnya saya suruh dia cari sapu dan ketemu sapunya. Saya suruh bawa, saya suruh dia pakai apa saja, bajunya dibuka. Nah ini karena mungkin dia merasa tanggung jawab kesalahannya itu. Ya terserah, silakan, saya bilang begitu. Barunya sendiri dibuka untuk ngepel lantai yang sudah kotor, yang sudah kena air tadi itu. Nah itu kira-kira bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya saya langsung jawab aja di sini. Ya, jadi yang pertama, jadi kita buat kesepakatan kelas guru atau keyakinan kelas. Di situ gimana keyakinan kelas, gimana maunya mereka. Ya, jadi kesepakatan antara bapak ibu guru dengan siswa. Ya, jadi bila perlu nanti keyakinan kelas ini kita tempel di situ. Nah, jadi kalau memang ada mungkin misalkan di situ kesalahan yang dilakukan atau terulangi lagi, mungkin kita berikan di situ kesepakatan antara siswa dengan murid. Mungkin di sini nggak sanksi atau apa, mungkin mereka disuruh nanti mengut sampah atau apa gitu. Ya, jangan kita lakukan berupa fisik.
Ya mungkin di sini, ya mereka kita buat ya kira mungkin mereka membuat sampah, nanti sampahnya itu seperti yang pernah kita lakukan dijual, nanti bermanfaat juga gitu. Ya, tapi ini kan kita perlu bertahap dan juga kita tetap pantau, kita perhatikan, jangan kita lepas. Ya, jadi mungkin itu Pak. Dan untuk yang tadi Pak Mashar mungkin, yang tadi pertanyaannya buka baju gimana? Iya, artinya dia berusaha. Ya, apakah itu positif atau negatif itu ya, mungkin di sini anak buka baju, mereka pakai bajunya untuk mengepel. Ya, di situ memang ada alasan tanggung jawab mereka di situ. Ya, karena mereka merasa bersalah, kemudian kesalahan itu mereka perbaiki dengan memakai baju mereka untuk mengepel. Ya. Jadi kalau memang kita tidak memaksa, itu berdasarkan kemauan mereka, berarti itu positif. Kecuali kita paksa siswa, kita beri sanksi ke siswa, kita hukum siswa, baru itu. Kalau memang kesadaran mereka, tanggung jawab mereka, berarti itu adalah disiplin positif. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang namanya. Jadi jangan sampai anak itu tertekan. Ya, kalau mereka itu baik, jadi kerjasama antara guru dengan siswa. Di situ, kalau mereka kemauannya dan itu berdasarkan merasa bersalah, kemudian bertanggung jawab, mereka kerjakan, silakan. Tidak sadar gitu ya. Iya. Dan mungkin Bapak Ibu silakan. Ya. Jadi seperti itulah disiplin positif. Di sini ada namanya segitiga restitusi juga. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan, kalau ada anak yang bersalah, kita bisa gunakan segitiga restitusi dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya saya mau tampilkan, tapi di sini kebetulan suaranya tidak ada. Gambarnya aja Pak, kita Ya. tahu lah bisa. Ya, tidak apa-apa. Oke. Baik, mungkin itu aja dari Ada lagi satu tulis. ya, silakan. Ya, bagus. Silakan. Ya. Ada satu lagi nih. Kebetulan ada siswa saya duduk di kelas dulu. Memang ini kenyataan ini, Ya. pengalaman saya sendiri. Atas nama saya sebut saja Alvin Satriawan itu. Sudah semua macam cara yang saya pakai untuk memberikan dia sanksi, hukuman, kemudian bahkan saya berikan dia bahkan setelah sanksi bahkan saya kebaikan saya pakai. Salah satu contohnya kebaikan itu apapun tidak ada. Kalau buku saya kasih dia, ini pakai beli buku. Nah artinya untuk mancing dia bolpen tidak punya, saya berikan dia bolpen. Nah ini tetapi teman-temannya ini kan jadi hati yang lain. Nah ini bentuk menyikapi saya, maksud saya itu supaya dia motivasi anak itu supaya dia daerah untuk mungkin siapa tahu tidak ada punya atau ada apa gitu. Akhirnya ini temannya itu ya saya berhenti memberikan dia itu. Nah ini bagaimana kita menyikapi itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, jadi kalau pemberian hadiah itu sebenarnya jadi memberikan anak siswa buku seperti tadi itu adalah kurang baik. Kenapa? Akan menimbulkan kecemburuan ke temannya yang lain. Pemberian hadiah dan seterusnya itu kurang baik. Karena kebanyakan kita menerapkan ya. Jadi kalau sedikit-sedikit nanti dia benar kita kasih pulpen. Kalau ini untuk mendorong kemauan, tapi itu sebenarnya kurang. Ya, karena dia akan selesai nanti setelah pulpen itu misalkan dia hilang, selesai lagi. Bukunya mungkin sudah habis atau apa, nanti pulang dari sekolah udah selesai penghargaannya seperti itu. Jadi tidak membekas terus dia. Nah, jadi di sini mungkin penyelesaiannya adalah kita panggil anak itu, kemudian kita tanya dengan baik-baik. Ya, kemudian kita bacakan bila perlu keyakinan kelasnya. Apakah dia
itu udah sesuai dengan keyakinan kelasnya. Kalau memang udah dia melanggar keyakinan kelas, perlu kita jaga juga di situ. Ya, kemudian kita bina. Jadi apa maunya itu kita tanya gitu. Gimana supaya dia berubah? Jadi kita buat perjanjian antara kita dengan siswa. Ya. Jadi kalau memang dia udah berapa kali kita lakukan, kemudian tidak ditindakkan, mungkin perlu bantuan orang tuanya. Kita komunikasi sama orang tua. Ya, jadi mungkin seperti itu. Kalau kita kasih hadiah seperti itu, nanti habis yang lain seperti dibilang tadi, kecemburuan temannya yang lain. Nanti habis hadiah diulangi lagi supaya dapat hadiah lagi. Nanti dikasih lagi dapat hadiah lagi, saya ulangi aja supaya saya banyak dapat hadiah. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ada tambahan begitu? Ya, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Mungkin saya sedikit tambahan. Kebetulan saya pernah baca sedikit ya. Jadi menurut beberapa istilah ya disiplin positif itu adalah sesuatu disiplin yang tumbuh dari diri. Itu sebenarnya motivasi. Nah, motivasi itu ada dua. Ada disebut dengan motivasi ekstrinsik dan intrinsik, Bapak ya. Jadi kaitannya dengan kasus yang ditemui oleh Pak Mazhar tadi ketika memberi hadiah, itu motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Nah, kalau tidak salah dalam disiplin positif itu yang kita kembangkan adalah intrinsik, motivasi dari dalam. Oleh karena itu, upaya-upaya meningkatkan sebuah kedisiplinan dengan menggunakan motivasi itulah intrinsik tanpa kesadaran mereka itu tidak akan menumbuhkan disiplin positif. Ya, jadi segala langkah kita gunakan usahakan dia sadar, bukan seperti tadi karena dia mengejar hadiah atau bukan karena dia takut sanksi itu. Nah, memang ini bukan sesuatu yang mudah ya, tetapi disiplin positif akan tumbuh apabila ada satu sikap pada diri anak, adanya tumbuhnya motivasi intrinsik itu, Bapak. Memang bahkan kadangnya untuk memberikan hadiah pada juara-juara itu pun juga sebetulnya tidak direkomendasikan, karena itu termasuk motivasi ekstrinsik. Jangan-jangan anak itu berprestasi hanya karena itu, gitu, bukan atas dasar kesadarannya. Tetapi tadi ketika permasalahan cerita ada anak yang sampai bajunya dibuka, serta itu betul-betul anak itu sadar, ya. Cuma mungkin tadi itu bagaimana caranya membaca karena itu mau seperti itu yang perlu kita bagi. Ya karena apa? Karena praktik baik itu tidak mesti datang dari satu orang, dari orang lain pun juga begitu. Saya kira itu menurut pendapat saya. Mudah-mudahan tidak salah, Pak ya. Ya mohon diluruskan. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih. Jadi benar pendapatnya Pak D tadi. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi mungkin ada dari teman juga menambahkan. Silakan. Terima kasih Pak D. Dan Dada, baik kalau sudah Dada, demikian yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas itu adalah disusun oleh siswa sama Bapak Ibu guru. Ya, jadi supaya bisa diketahui sama anak mungkin apa sanksinya kalau dia melanggar. Karena yang kita lakukan selama ini adalah menghukum, kebanyakan adalah menghukum siswa. Memang itu yang tidak disetujui untuk kurikulum merdekanya, mungkin untuk semuanya. Makanya, ya tidak direkomendasikan. Ya, jadi harusnya siswa itu tahu kalau dia salah apa yang kira-kira menjadi sanksi dan seterusnya. Ya, jangan sepihak hanya Bapak Ibu guru. Karena selama ini yang kita lakukan adalah hanya Bapak Ibu guru. Ya, itu aja mungkin dari kami. Mungkin ada tambahan. Ya. Kebetulan saya juga menerapkan ada di kelas D. Saya dengar yang apakah salah benar nih? Salah. Nah, sebenarnya kita ini kesepakatan siswa apa? Kesepakatannya. Tapi yang lakukan Bapak Ibu guru kan, ya bukan dari siswa sendiri. Karena yang membuat mungkin yang mau ngonsepnya Bapak kan? Enggak, sepakatnya yang mahasiswa itu. Oh iya, mungkin Mami ya, silakan. Kita di sini adalah Pak Sukawati dan juga Pak Sabsuwati. Secara istilah Barangkali nanti saya penambahkan sedikit saja Pak. Oke, jadi sekiranya kalau ada masalah seperti itu, ada pelanggaran, ya
kita paling tidak harus menghindari kata-kata rendah itu, ya. Karena itu adalah bagian daripada hukuman sebenarnya. Dan hukuman itu sifatnya jangka pendek, tidak membuat jangka panjang, efeknya itu tidak ada jangka panjang. Oleh karena itu yang kita inginkan adalah bagaimana anak-anak itu bisa memiliki nilai kesadaran yang tinggi. Bagaimana caranya? Tentu ada restitusi namanya. Jadi sebenarnya pada kesempatan ini kita menampilkan restitusi segitiga itu. Bagaimana metode kita, pendekatan kita apabila menghadapi masalah-masalah seperti itu. Dengan jalan persuasif, moderasif, tidak langsung kepada memponis anak-anak itu sendiri. Barangkali lain waktu kita akan berbicara panjang dulu ketika kita seri-seri. Yang pertama itu sebagai penghukum, ya. Yang kedua itu sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pemantau. Yang keempat sebagai teman. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah nanti peran yang kelima ini adalah yaitu sebagai manajer. Itu adalah peran yang sangat diharapkan dalam Merdeka Belajar ini, di mana peran guru sebagai manajer ini mampu ya menggali potensi anak-anak kita untuk mandiri menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah barangkali kalau secara dibuat dalam bentuk kalimat positif. Ya, jadi nanti kita akan membuat keyakinan keras, di mana keyakinan keras ini adalah kesepakatan kalian, ya, supaya nanti kalau dari Bapak Ibu guru yang akan membuat peraturan itu salah, karena nanti kalian bisa keberatan di situ. Jadi yang kita inginkan adalah keyakinan dari kalian, ya, supaya kalian sadar, oh saya yang buat sendiri keyakinan ini berarti saya harus ikuti, ya, paham maksudnya, ya. Jadi apa yang kalian buat akan kalian jalankan, jadi tidak ada keberatan. Ya, jadi di situ kita akan membuat suatu keyakinan keras, kesepakatan keras, supaya kegiatan belajar mengajar dan seterusnya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu Pak Guru akan membagikan kertas. Silakan kalian buat satu aja keyakinan keras. Tulis apa saja di situ untuk keyakinan keras, kesepakatan keras, keinginan kalian, supaya kegiatan belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik dan kalian juga merasa senang di dalam kelas. Jelas? Nih. Ya, satu orang satu aja, kalau sama namanya ditulis. Satu orang satu. Silakan apa yang kalian inginkan. Oke, bagi yang sudah silakan langsung tempel di depan. Satu orang satu-satu. Jangan langsung di perumuran. Silakan. Yang sudah langsung maju tempel, langsung duduk terus. Ya, jadi yang sudah membuat langsung tempel di depan. Tidak usah ragu. Kemudian duduk langsung. Tolong tertib. Ya, silakan. Buat aja. Tidak usah lihat punya temannya. Silakan menurut kalian apa yang kalian menurut kalian itu baik. Ya. Jadi buat aja yang menurut kalian itu baik. Ya, yang positif. Ya, keyakinan keras yang positif. Silakan kalau sudah di. Silakan, silakan maju.
Baca. Nah, silakan baca besar suaranya. Datang ke sekolah tepat waktu. Gimana? Oke, yang pertama adalah datang ke sekolah tepat waktu. Oke, sekarang Zikrullah tulis di depan. Tulis apa yang pertama tadi? Tulis di sini. Oke, tempel kembali. Oke, coba tangan untuk Zikrullah. Maju, Zikra. Maju. Ambil dulu, ambil dulu. Aja, terserah mana. Ambil. Langsung ambil aja. Oke. Baca yang besar suaranya. Nah, gimana? Sepakat? Tidak boleh makan di kelas pada saat jam pelajaran. Sepakat nggak? Oke, tulis. Oke. Terima kasih. Lanjut. Ya, silakan. Ambil aja dulu, ambil. Ambil aja. Mana? Sudah, bebas. Ambil aja tutup mata sudah, ambil. Silakan. Baca yang besar suaranya. Mana? Gimana? Sepakat nggak? Dilarang ribut kelas pas guru menjelaskan. Sepakat? Ya, nanti kesepakatan ini silakan nanti disalin kemudian bisa dibuat yang besar ditempel di kelasnya supaya diingatkan, supaya tetap ingat ya kalau ada yang melanggar kita suruh baca apa kesepakatannya. Ya. Jadi nanti suruh baca apa kesepakatan. Dan yang buat sendiri kesepakatan ini adalah kalian. Ya.
yang nanti Pak Guru ambil ini kesepakatannya, ya. Jadi ini kesepakatan yang telah kalian buat. Nah, nanti kita Pak Guru akan tulis ulang apa kesepakatannya. Ya, ya perlu nanti di grupnya Pak Guru buatkan apa yang sudah kalian buat ini. Ya, jadi supaya kesepakatan ini tetap dijalankannya. Ya. Op. Iya. Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku. Ku balas segala kebaikanmu dengan kekurangan. Tiada pernah ku menyadari semuanya, bahwa nafas yang ku hidup adalah kuasamu. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Selalu ku tinggalkan engkau dengan khilafku. Ku balas segala kemurahanmu dengan keburukan. Tiada pernah ku menyadari semuanya, bahwa nafas yang ku hidup adalah kuasamu. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Tiada pernah ku menyadari semuanya, bahwa nafas yang ku hidup adalah Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Baik, siapa dulu? Syarat suaranya apa? Oke. Tahu nggak kenapa Pak Guru panggil sini? Nah, apa? Bawa? Jangan bawa. Terus, kenapa bawa? Hah? Bawa dari jemput nanti sama. Kayaknya tahu nggak ada keyakinan kelasnya? Tahu? Nggak tahu? Nah, boleh nggak bawa HP di keyakinan kelasnya? Nggak boleh. Nah, terus kenapa dihilangkan keyakinan kelasnya? Nah,
gimana besoknya mau lagi bawa atau gimana? Mau bawa lagi? Ya boleh dibawa tapi dititipkan. Ya pas mau pulang itu banyak kakak kelasnya juga yang titipkan HP. Ya jadi tolong HP-nya dititip di bapak ibunya, boleh dititip supaya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Ya jadi janji, kita ulangi lagi. Ya jadi kalau besok silahkan boleh tapi titip ya, karena nanti datang jemputannya juga supaya bisa jemputan. Ya oke, nggak usah diulangi lagi ya. Oke, titip di Pak Guru aja nanti dia.